Max Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Halo sahabat trader, bertemu lagi bersama saya Vincent di Max Trading Room. Kali ini saya akan membahas tentang MACD ya, sesuai janji saya kemarin, yaitu apa sih MACD itu? MACD itu adalah Moving Average Convergent Divergent. Jadi kegunaan MACD ini sebenarnya menurut saya ini adalah indikator momentum ya, indikator momentum yang paling bagus gitu. Kenapa? Karena di sini ya, di mana namanya, di MACD ini dia indikatornya bisa mendeteksi kekuatan dan kelemahan harga ya. Contohnya kalau misalkan lagi kuat, dia bisa mendeteksi nih gitu. Dan kalau misalkan dia lagi lagi lemah juga ya, dia juga bisa kedeteksi. Jadi seperti itu. Lalu apa sih dalamannya MACD itu ya? MACD itu dalamannya itu adalah moving average ya. Moving average, jadi moving average juga sama nih. Moving average-nya yang menggunakan eksponensial ya, antara 12, 26, dan 9. Nah, MACD ini ada dua tipe ya. Kalau misalkan di MACD di mana nih, di trading view atau yang dulu, MACD-nya terdeteksi dari dua line ya. Satu signal line, yang kedua adalah MA line. Nah, MA line ini yang pertama itu udah hasil dari periode angka di mana MA12 dikurangi MA26 ya. Kan 12, 26, 9 ya. Nah, kalau misalnya signal tadi signal line ya, tadi signal line. Kalau MA line-nya itu adalah eksponensial dari periode 9. Cuman kalau misalnya di trading MT5 ya, di platform MT5 kita cek dulu di sini. Indikator, lalu ini osilator ya, osilator, dan lalu di sini MACD. Nah, ini periodenya standar aja ya. Kalau misalnya MACD ini sudah bagus banget, standar juga. Jadi kita pakai standar aja di sini, dan nah hasil seperti ini ya. Nah, kalau di MACD-nya di trading di MT5, MetaTrader 5, ini signal line-nya itu nggak ada ya. Yang ada hanya MA line aja di sini. Gitu loh ya. Di sini MA line-nya ini udah ada di sini nih. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat sini, apakah ini udah bagus belum? Udah ya, sebenarnya udah bagus. Cuman ada beberapa tips juga sih ya. Tips juga kalau misalkan kita mau pakai moving average ke siniin, ditambahin ya MA9-nya boleh nih. Karena kalau di sini tuh ini adalah signal ya. Ini signalnya, ini signal line. Nah, kalau misalnya mau pakai MA line-nya, MA9-nya itu boleh, tapi ini manual, jadi harus diekstrak lagi, dimasukin ke sini. Jadi ada dua garis MA ya, ada dua garis MA di sini. Cuman saya lebih suka nggak pakai ya, saya lebih suka tampilan di sini hanya dengan histogram dan signal line ini. Ini udah cukup akurat banget ya. Contohnya gimana coach gitu kan? Apakah sakurat apa sih gitu? Nah, kalau misalnya saya biasanya padukan MACD ini dengan moving average ya, dengan moving average, karena pada saat MACD seperti ini nempel kayak gini dan MA moving average-nya itu nyilang ya, cross atau retrace, itu bisa disebut kuat banget ya. Contoh kayak gini nih, ini pada saat dia nempel, ini jarang sekali harga bisa langsung drop ke bawah ya. Harga jarang sekali bisa langsung drop ke bawah. Ini ada penurunan ya. Ini penurunan, tapi tetap dia terhenti karena apa? Terhenti di support ya, di sini ada support. Nah, di sini dia terhenti di sini karena apa? Karena di sini MACD-nya lagi kuat-kuatnya. Oke. Bisa dia turun, bisa banget dia turun. Tapi pada saat kapan? Pada saat MACD-nya sudah renggang. Ya, paham renggang atau pisah ya antara signal line dengan histogram yang bar hitam ini, sebutnya histogram, dia misah gitu ya. Misahnya adalah dia tuh nggak ini gitu loh, nggak apa sih namanya, nggak nempel. Kalau misalnya dia nempel kayak gini ya, ini nempel nih ya, signal lainnya ada di dalam histogram atau nempel dengan histogram, menyatu. Nah, kalau misalnya menyatu seperti ini kuat banget untuk naiknya. Contohnya bisa dilihat di sini kan, tuh ya. Pada saat dia nempel, ini harga udah kuat tuh ke atas terus. Tapi pada saat dia renggang, ini renggang ya.
pada saat dia renggang tuh antara signal lainnya dengan histogramnya dia berpisah gitu, di sini market mulai turun ke bawah. Nah seperti ini. Lalu pada saat dia kesini lagi nih ya, pada saat dia nempel lagi maka harga kuat ke atas. Gitu. Jadi kalau pada saat nempel ya, pada saat histogramnya nempel, jangan sesekali untuk ambil sell di tengah-tengah. Kalau misalkan ambil sell di pucuk-pucuk boleh lah ya, kayak di resistennya atau ketika udah ada di resisten kuatnya dengan range yang cukup penuh, itu boleh ambil sell tapi jangan untuk panjang-panjang. Gitu. Jadi kalau misalnya mau koreksi, hati-hati ketika dia nempel. Kalau ambil koreksinya pada saat kapan? Pada saat dia sudah renggang. Contohnya gimana renggang kayak gini ya. Di sini renggang kan? Renggang. Dia turun. Ada kenaikan tapi dia turunnya ke bawah. Ya. Nah, di sini kita cek dulu ya bentar. Nah, ini sama nih ya. Di sini dia renggang tuh, renggang kan? Harga pun turun ke bawah tuh. Nah, kan turun ke bawah, kuat. Gitu. Jadi yang masih di juga itu tadi dinilai bisa mendeteksi kekuatan harga ya. Kekuatan harga dan pelemahan harga. Lalu MACD juga yang kedua bisa mendeteksi tren ya. Jadi kalau misalnya MACD-nya dengan signal lainnya ada di atas, ya, ini tuh di tengah ya. Ini tuh di tengah. Nah, kalau misalnya MACD-nya dengan ada di posisi atas, berarti itu adalah trend up. Oke. Nah, kalau misalnya dia ada di bawah posisi di sini atau posisi yang menandakan minus ya. Ini minus ya, tuh. Minus tuh, value-nya minus. Ini artinya trend down. Atas trend up, kalau bawah trend down ya. Jadi seperti itu. Simpel kan? Simpel banget. Lalu yang ketiga ya, yang ketiga ini yang paling sering dimanfaatkan ya. Tapi menurut saya cukup beresiko ya, sangat beresiko. Kenapa? Karena pada saat dia kurang bagus ya, kurang valid, ini bisa menyebabkan floating yang cukup panjang. Apa itu? Itu adalah bearish divergennya ya, divergennya atau convergennya. Kalau misalnya divergennya, bearish divergennya itu dia bisa mendeteksi. Jadi apa sih divergen? Divergen itu adalah pada saat indikator sama harga tidak selaras ya, jalannya tidak selaras. Contohnya gimana? Indikator dia mengarah ke bawah, oke? Indikator dia mengarah ke bawah, tapi ini harga terus menanjak ke atas. Nah, seperti ini udah nggak matching ya. Ini udah nggak matching sama sekali gitu. Jadi pada saat seperti ini sebetulnya ancang-ancang untuk harga bergerak turun ke bawah gitu ya. Seperti ini kan, lihatin tuh. Ini sama kan, 1, 2, di sini 3. Nah kena kan, ini pun sama. Pada saat kena sini dan ini renggang, maka udah mulai masuk sell di sini, sell ke bawah tuh. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mendeteksi divergennya ini, sebenarnya ini sangat-sangat akurat. Tapi bisa juga ada orang yang menggunakan divergen ini cukup ekstrim. Ya, ketika bearish divergen atau bullish divergennya udah ketangkep, mereka langsung ambil posisi yang berkebalikannya, padahal itu jelek banget ya. Ya, jadi meskipun divergen udah kebentuk, wajib menunggu dia renggang dulu. Oke. Wajib menunggu dia renggang dulu. Setelah renggang baru dia bisa ke bawah. Kalau misalnya belum renggang, ini jangan harap bisa turun langsung, enggak ya. Justru sangat berbahaya. Bisa jadi nih divergen udah kebentuk ya, seperti ini divergen udah kebentuk, tapi nanti kan tahu histogramnya tembus di sini. Tembus ya. Divergen ini akan batal pada saat kapan? Pada saat histogramnya yang paling tinggi itu berhasil dilewati ya. Nah, di sini nih. Ketika histogram yang dilewati, ini akan menjadi batal loh teman-teman ya, dan harga akan terus tetap lari ke atas. Nah di sini ya, pada saat di sini tembus maka harga akan langsung terus lari ke atas. Jadi jelek banget kalau misalkan kita menggunakan divergen tapi nggak paham dengan cara atau entry-nya di divergen itu sendiri. Contohnya ada nggak coach? Ada loh, bentar ya saya cari dulu ke belakang. Yang dimana divergennya valid tapi harga malah terus naik. Dan ya,
ini naik, juga naik ya, lalu ini turun sama. Oke. Nah, saya cek dulu nih, ada kok, saya pernah lihat kemarin. Ini dia ke atas. Oh, ini valid ya. Nih, divergent lagi nih, contoh divergent lagi nih ya. Contoh bearish divergent. Ini ke atas nih ya, di sini ya. Dari sini dia ke atas. Oke. Dia ke atas terus, 1 2 3. Lalu di sininya dia ke bawah. Ya. Nah, dia ke bawah kan. Nih, pada saat dia renggang nih. Pada saat dia renggang. Masuk kan? Masuk, dia turun drop bawah. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini mau bearish divergent itu ada caranya sendiri untuk entry. Nah, lalu untuk bullish divergentnya kita cek dulu ya. Bullish divergentnya kita cek dulu nih. Ini enggak ya, karena dia ke bawah sesuai. Ini ke bawah. Oh, ini nih. Oh enggak, ini bagus ya samanya. Ini ke atas, juga ke atas. Sebentar. Bullish divergent enggak ya, ini masuk hal itu nih. Oh, ini nih ya, ini yang salahnya nih. Di sini dia turun ya, oke, turun kan. Di sini dia turun, tapi ini naik loh. Ya, ini naik. Betul nggak? Ini naik ya, ini turun, ini naik. Nah, lihat ini nih. Lihatin harga pada saat dia menembus dari low terendahnya. Ya. Tuh, pas ada yang selalu terendah dia ke bawah lagi, jadi bahaya ya. Bullish atau bearish divergence itu masih bisa ada pembatalnya pada saat histogram yang terakhir ditembusin lagi. Bentar dulu. Saya cek lagi ya, ada nggak? 1 2 nggak ada. Ya, ini juga belum. Lalu oke ya, kayaknya udah beres nih kayaknya. Belum ada lagi divergent di sini. Oke. Nah, kita lanjut ke cara entry-nya ya. Cara entry itu apakah MACD itu bisa entry sendirian? Nggak bisa ya. MACD ini perlu pembantu untuk apa? Untuk apa namanya itu? Untuk entry-nya. Entry-nya bisa menggunakan apa aja? Bisa menggunakan pola candle ya, pola candle bisa, price action bisa, moving average sangat bisa, lalu stokastik pun bisa ya, stokastik bisa. Tapi kalau misalnya MACD sendiri ini nggak bisa untuk di entry sendirian. Ini harus ada teknik ada teknik lain untuk menunjang entry-nya gitu loh. Paling bagus moving average ya, paling bagus moving average-nya gitu. Contohnya kayak sekarang kan ini kelihatan nih, ini nempel, tapi kok kenapa nggak terbang ya? Pasti kelihatan, pasti kejawab alasannya itu apa. Kalau misalnya kita menggunakan teknik lainnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya indikator ini kalau bisa sendirian harus dipasangkan dengan teknik lain. Contoh nih, saya pasangkan dengan apa? Moving average ya, moving average deh. Moving average saya pakai periode 13. Oke. Nah, lihat nih. Ya, nih. Lihat nih. Pada saat dia nyentuh ini, nempel ini ya, ini harga kuat nih, lagi nempel nih, ya. Pada saat nyentuh sini, ini harga lagi kuat, lagi nempel. Maka nempelannya dia bisa ke bawah lagi. Tas kuat kan? Nah, ini sama nih. Dia ke bawah lagi. Gitu. Tapi pada saat dia ini renggang ya, di sini renggang, maka MA13-nya nggak berfungsi dengan baik. Gitu, ya. Di sini tadi MA13 ada sentuhan sekali. Di sini kita bisa ambil baik karena MACD nempel. Baik kan?
Ini buy tadi sampai sini udah profitan 50 pipan ya. Gitu. Jadi posisi MACD ini nggak bisa dipakai sendirian untuk tradingnya, harus menggunakan dari teknik lain gitu. Atau bisa juga pada saat dia renggang ya, pada saat dia renggang seperti ini, MACD-nya kita bisa buy ya. Pada saat dia renggang, contoh ini kan renggang ya, renggang itu artinya nggak nempel. Yang signal lainnya dia ke bawah, histogramnya menjauh dari signal lain, maka itu bisa ambil buy di sini ya, bisa ambil buy. Nah, ambil buy, stop lossnya stop lossnya sesuaikan dengan support resisten ya. Supportnya misalkan ini terakhir support, ya udah support di sini ya. Resisten terakhir mana? Ini. Nah, nggak, kita cek dulu. Kenanya baru di sini. Panjang ya, lama ya, tapi ya itulah pemaket satu itu. Kalau lagi cepet-cepet, kalau lagi lama-lama, seperti itu. Contoh lagi mana ya? Kalau misalkan dia, ini juga nggak bisa sih, emang harus ada 2 ya, minimal ada 2. Kita pakai Money Hunter 34. Nah kayak gini ya, bagus tuh ya kan. Jadi pada saat dia downtrend, ini pun harus downtrend juga sama. Ini udah uptrend ya, ini udah uptrend, ini udah nempel gitu. Jadi kalau secara MACD dia bisa naik ke atas ya, kalau secara MACD dan moving average gitu. Misalkan nanti dia mantul lagi di MA34, ya udah ya, bisa jadi gini nih. Nah, bisa jadi gini. Tapi kalau misalnya nanti ternyata dia turun, ya pasti MACD juga akan berubah jadi bearish gitu. Oke, teman-teman. Cukup sekian dulu, singkat dulu aja ya. Kita harus bagi beberapa sesi lah moving average, convergent, divergent ini. Karena kalau misalnya di satu sesi pasti akan sangat bingung ya. Dan kupas tuntasnya nanti di detail yang kedua ya, di detail yang kedua tentang MACD. Berikutnya MACD-nya akan saya pasangkan dengan stokastik ya. Jadi tekniknya main strategi antara MACD dengan stokastik di video berikutnya. Oke. Baik, cukup sekian dulu dari saya. Saya Vincent, pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.